Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Herli Susilawati dari SDN Jata Keempat sebagai observer atau pengamat, dan rekan saya, Windy Antika dari SDN Karangtengah 8 sebagai coach. Dan saya, Yanti Lesmana Dewi dari SDN Jurumudi Baru sebagai coachee. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Windy, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Herli. Alhamdulillah saya baik. Bu Herli sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Windy, seperti yang Bu Windy lihat saat ini saya dalam keadaan sehat Bu. Hmm. Nah, oh iya Bu Windy, hari ini Bu Windy akan melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Yanti. Apa betul? Iya, betul sekali Ibu Herli. Hari ini saya akan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Yanti. Baik. Oke, kalau begitu. Nah, Ibu, eh, sebelum kita melakukan coaching, nah, sebagai pembuka, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana, Ibu? Siap ya? Oke, baik Bu. Nah, Siap, insya baik. Allah. Baik, Bu, hari ini Ibu kan berperan sebagai coach ya, dan Bu Yanti sebagai coachee. Apa betul? Iya, Ibu, betul Nah, sekali. ya, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, untuk penilaian kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada di Alur Tirta, ya, rubrik penilaiannya. Nantinya apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta ataukah belum. Nah, kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Windy sebagai coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kuncinya atau tidak ya kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut atau Bu Yanti ya nantinya merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya atau dari Bu Windy, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, jangan lupa terapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama adanya kemitraan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu prosesnya kreatif dan dapat memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Windy. Nah, sebelum melaksanakan observasi, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu Windy. Boleh ya Bu Windy ya? Iya Bu ya, Bu Herli, boleh silahkan. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan adalah pada saat melakukan coaching nanti, kompetensi apa yang akan Ibu Windy kembangkan eh, bersama coachee pada saat nanti coaching? Oke, baik Ibu Herli. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Begitu, Bu. Baik, Bu Windy. Oke, berarti Bu Windy ingin mengembangkan ya, mengembangkan tiga kompetensi yang ada. Kemudian saya juga punya pertanyaan yang kedua nih, Bu Windy. Hmm. Pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi tadi, bagaimana atau bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan
secara spesifik yang akan diobservasi nih Bu Windy? Baik Bu, jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kompetensi mendengarkan aktif ya Bu, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada koci agar saya dapat membantu koci ini menggali potensi-potensi dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan Bu, seperti itu. Oke, baik Bu Windy. Udah bagus tuh. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu Windy ya. Pertanyaan yang ketiga itu kira-kira nih menurut Bu Windy, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang mana yang diinginkan oleh Ibu untuk coaching kali ini? Baik Ibu Herli, indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saya nanti ini, Ibu Yanti, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau alami dan juga membantu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya dan juga strategi-strategi apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Yanti. Seperti itu Ibu Herli. Nah, baik Ibu. Nah, demikian dulu ya Bu Windy praobservasi kita kali ini. Nah, sekarang silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap Koci. Nanti saya akan mengamati dan silahkan lakukan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah observasi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Windy. Oke, baik Ibu Herli. Terima kasih ya Ibu Herli atas waktunya. Siap, nanti kita ketemu lagi. Baik, sama-sama Bu Windy. Silahkan. Assalamualaikum Bu Windy. Apakah ada waktu nih? Bolehkah saya berbicara sebentar? Waalaikumsalam Bu Yanti. Ya boleh dong. Apa nih yang mau saya bantu? Iya nih Bu Windy, saya mau cuman mau sharing-sharing aja nih tentang dua murid saya yang sepertinya memiliki masalah dalam belajar. Kok saya merasa sedikit khawatir ya dan ingin Hmm. memperbaikinya nih dua anak ini gitu. Oh, oke. Jadi tujuan pembicaraan kita ini untuk mencari solusi dalam masalah belajar murid Ibu ya, seperti itu, Bu. Ya, benar sekali Bu Windy. Oh iya, memangnya kira-kira apa sih yang Bu Yanti rasakan tentang murid-murid Ibu? Kok bisa Ibu merasa khawatir nih? Jadi begini Bu Win, setiap Ya, kali Bu. belajar, mau pelajaran apapun itu ya, yang berhubungan dengan menulis nih, pasti nih dua anak ini tugasnya tidak selesai. Bahkan Hmm. anak ini nih lambat sekali dalam belajarnya. Seperti belum maksimal gitu Bu, dalam mengikuti kegiatan belajar sehari-hari. Oke, baik. Begitu ya kira-kira. Nah, kenapa sih kok Bu Yanti ini bisa merasa demikian? Alasannya apa, Bu Yanti? Jadi menurut pengamatan saya nih, ketika KBM ya, sepertinya Hmm. mereka tuh yang berdua ini kurang fokus. Hmm. Kadang dia juga suka ngobrol, kadang juga suka main-main pensil gitu ya. Terus apalagi kan saya eh, ini sekarang ini kan ngajarnya di kelas 1 ya Bu Win. Jadi mungkin jiwa anak-anaknya itu kalau kelas 1 kan masih pengen main-main gitu, masih pengen jalan-jalan, masih ya pokoknya nggak bisa fokus gitu. Kayak gitu intinya. Oh, seperti itu. Lalu nih ya, menurut Bu Yanti sendiri nih ya, kira-kira suasana belajar seperti apa sih nih yang Bu Yanti inginkan di kelas nih, khususnya di kelas Bu Yanti? Ya tentunya Bu, saya ingin suasana belajarnya itu eh, ingin saya tingkatkan kemampuan belajar mereka ya, agar bisa
mereka tuh lebih terlibat, aktif dan fokus serta bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang saya berikan dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan di kelas tentunya. Itu yang saya harapkan. Mereka mau. Oke, baik Bu Yanti. Jadi nih Bu Yanti ini menginginkan Bu Yanti itu ingin meningkatkan kemampuan belajar murid-murid Bu Yanti ya, seperti itu. Betul sekali, Bu. Oke deh, sekarang ya menurut Ibu Yanti sendiri, kira-kira anak yang mampu dalam belajar itu di kelas seperti apa sih kira-kira anak yang mampu dalam belajar? Kalau menurut saya anak yang mampu itu pastinya dia lebih semangat belajarnya ya. Terus anak yang mampu itu dia bisa aktif mengikuti proses KBM di kelasnya. Terus anak itu berharapnya yang mampu itu menyelesaikan tugasnya dalam setiap diberikan pembelajaran baik itu menulis maupun apa gitu. Terus anak yang mampu itu juga bisa menjawab soal-soal dan lain sebagainya gitu, Bu. Apa karena ini kali Bu ya metode sama media belajar yang saya sajikan itu kurang menarik atau gimana gitu ya? Oh, bisa jadi sih, Bu, karena metode atau media belajar yang Ibu sajikan bisa jadi emang kurang menarik. Tapi maaf nih ya, Hmm. kalau saya boleh tahu nih ya, memangnya selama ini metode atau media apa saja sih yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran? Hmm, aduh, saya tuh masih sering menggunakan metode ceramah, Bu, jujur. Semua murid-murid saya mendengarkan, kemudian Mhm, setelah itu saya beri tugas, mhm, media-media juga yang saya gunakan itu masih sangat sederhana, Bu. Misalnya seperti kartu bilangan, eh, mhm. poster, buku, atau juga lagu-lagu. Pokoknya masih sederhana, Bu, untuk saat ini gitu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu hanya menggunakan atau sering menggunakan metode ceramah ya Bu ya di kelas ya. Oke, selama ini kira-kira Bu Yanti pernah nggak sih mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan kayak untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran atau kegiatan inovasi atau kegiatan metode-metode atau inovasi dalam media pembelajaran kan banyak tuh ya Bu ya, kayak pelatihan-pelatihan mulai dari PMM atau mengikuti webinar-webinar seperti itu. Kira-kira Bu Yanti pernah nggak sih mengikuti kegiatan tersebut? Oh iya Bu, pernah Bu Indi saya pernah ikut tuh. Waktu itu Hmm, kalau nggak salah awal pandemi, saya pernah hmm, juga mengikuti pelatihan membuat video pembelajaran. Terus saya juga pernah juga waktu itu menggunakan aplikasi Quizizz hmm, ya. Terus hmm, saya juga pernah menggunakan aplikasi Wordwall. Terus hmm, saya juga menggunakan media games dan lainnya yang waktu hmm, itu diselenggarakan oleh kalau nggak salah Dinas Pendidikan Kota deh di Kota hmm, Tangerang kalau nggak salah ya. Tapi hmm. saya juga sering menggunakan game itu loh Bu yang base learning itu di kelas seperti itu. Oh, game based learning. Oke, oke, bagus. Nah, itu kan Bu Yanti udah keren banget itu sudah mengikuti berbagai pelatihan dari mulai video pembelajaran, dari aplikasi Quizizz, World dan lain-lain. Nah, sebenarnya nih ya, Bu Yanti ini nih sudah memiliki kemampuan untuk itu loh, Bu, untuk menerapkan pembelajaran yang berinovasi. Oh iya Bu Windy, bagaimana kalau media pembelajaran dengan teknologi itu saya terapkan di kelas saya ya, dan saya combine dengan game based learningnya. Sepertinya menarik ya, dan saya juga bisa mengemas pembelajarannya dengan menggunakan metode bermain. Mungkin seperti itu kali Bu ya. Nah, itu boleh Bu Yanti terapkan coba ke murid-murid. Mungkin dengan pembelajaran yang berbasis permainan dan juga penerapan teknologi itu akan membuat murid Bu Yanti ini lebih termotivasi karena kan tadi kelas 1 ya. Kelas 1 kan memang
masih bermain-bermain. Nah, coba kalau dari situ digabungkan, dicombine dengan teknologi, pastinya anak-anak tuh akan senang banget mengikuti pelajarannya Bu Yanti. Terus juga pastikan imbasnya itu apa? Anak-anak tuh jadi termotivasi, Hmm, menarik, jadi antusias terhadap pelajaran Bu Yanti. Seperti itu, Bu. hmm. Iya Bu Indi, bener juga ya Bu Win ya. Oke deh, Hmm. kalau gitu saya akan mencoba nanti merancangnya Bu Win. Saya akan coba Bu Indi. Oke, siap. Lanjut. Kira-kira nih bagaimana menurut Bu Yanti untuk rancangannya ke depannya di kelasnya Bu Yanti seperti apa? Apa ya, kayaknya saya nanti akan merancang pembelajarannya itu melalui permainan. Lalu Hmm. saya menyediakan video-video pembelajaran yang menarik melalui Infokus. Terus Hmm. saya juga akan merancang soal-soal evaluasi menggunakan aplikasi Wordwall atau Quizzes yang sesuai dengan murid kelas 1 tersebut. Sehingga mereka dapat memilih soal yang mereka inginkan dan nantinya mungkin mereka juga bisa menjawab secara langsung gitu dengan permainan tersebut. Gitu Oh, kali. keren banget itu, Bu Yanti. Bagus banget idenya. Saya dukung banget tuh Bu Yanti untuk menerapkan pembelajaran seperti itu ya tadi dengan permainan, dengan video-video yang menarik. Wah, bagus sekali ya. Saya rasa ini itu bisa meningkatkan kemampuan belajar murid-murid Ibu deh di kelas. Apalagi kan ya, sebenarnya nih ya dari Bu Yanti sendiri itu, Bu Yanti itu sudah memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi. Tadi kan karena Bu Yanti sudah mengikuti berbagai pelatihan ya, mulai dari pembuatan video. Oh, kemampuan Ibu pastinya sudah cukup baik ya Bu ya dalam penggunaan teknologi. Terus juga kenapa nih dari kemarin-kemarin kok nggak diterapkan nih di kelas? Belum kepikiran, Bu. Oke, terus kira-kira nih ya kapan nih Bu Yanti akan melaksanakannya di kelas Bu Yanti? Kapan ya? Insya Allah mungkin ini kali Bu ya dalam minggu-minggu ini saya akan mencoba menyiapkan Bu mulai dari model permainannya, terus saya akan menyiapkan materinya dulu, terus saya juga akan menyiapkan video-videonya yang sesuai, terus saya juga akan merancang soal evaluasinya dulu dengan menggunakan games atau permainan yang nanti akan membuat saya ingin itu membuat suasana belajarnya itu lebih asik dan menarik. Mungkin itu kali saya akan menyiapkan. Rencana Bu Yanti ini cukup bagus Bu. Jadi Ibu bisa mempersiapkan dengan matang untuk nanti dilaksanakan di kelas dengan penuh tanggung jawab. Kalau persiapannya Ibu sudah matang, insya Allah ya Bu ya, nanti Ibu bisa menerapkannya dengan sebaik mungkin di kelasnya Bu Yanti. Iya Bu Indi, terima kasih ya Bu Indi ya atas waktunya, atas sharingnya. Dengan nih Mhm. sharing kita nih saya merasa menemukan solusi nih dari obrolan kita siang ini gitu. Saya kayaknya lebih mendapat pencerahan lagi, saya bisa punya gambaran gitu. Sekali lagi terima kasih ya Bu In ya. Semoga bisa segera saya rancang pembelajarannya dan bisa saya sosialisasikan, saya implementasikan secepatnya. Mohon doanya ya Bu Indi, semoga saya bisa. Mhm. Iya Ibu Yanti, sama-sama. Jadi saya juga jadi seneng nih sharing-sharing seperti ini. Semoga nanti kita ya menjadi guru yang bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak-anak itu antusias terhadap pembelajaran yang kita berikan. Semoga apa yang sudah Bu Yanti rencanakan, yang sudah Bu Yanti rancang nih di kelas Bu Yanti nanti dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Amin ya Robbal Alamin. Terima Iya, kasih amin, Bu Indi. amin. Iya, Ibu sama-sama dengan senang hati. Oh iya nih ya Bu Yanti, maaf nih saya ada kegiatan lagi nih setelah ini. Tidak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa Bu Indi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Boleh ya, nanti kapan-kapan saya sharing lagi ya Bu In.
Iya Bu Yanti, kapan-kapan kalau misalnya kita ada yang ingin kita obrolkan, kita bicarakan, bisa kok Ibu menghubungi saya. Silahkan lanjut aja, langsung aja bisa call saya atau chat saya. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu Yanti ya di next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam Ibu Heri. Bagaimana Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yanti ya? Alhamdulillah Bu Herli, iya nih tadi saya sudah melakukan coaching Bagaimana? dengan Ibu Lancar? Yanti. Lancar Bu ya? Alhamdulillah Ibu lancar. Alhamdulillah. Oke Ibu, tadi setelah Hmm, melakukan coaching sebelum penutup ya Bu ya. Nah, saya hmm. akan menanyakan beberapa hal dulu nih sama Ibu Windy. Bagaimana? Oke, siap Ibu. Siap-siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Windy. Nah, untuk yang pertama yang akan saya tanyakan, apa saja yang sudah dilakukan saat Bu Windy melakukan coaching bersama dengan Ibu Yanti terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Windy sendiri sebagai coach. Oke, baik Bu Herli. Tadi ya pada saat saya melakukan coaching dengan Ibu Yanti, ini saya sudah alhamdulillah ya sudah melakukan dengan sesuai dengan prosedur alur tirta, yaitu yang pertama yang menanyakan tujuan, terus juga saya melakukan pengidentifikasian masalah, terus juga dilanjutkan dengan rencana aksi dan juga adanya tanggung jawab dengan alur tersebut sehingga nih coach tadi atau Bu Yanti ini terbuka atas permasalahan yang ia hadapi, dia terbuka berbicara kepada saya sehingga saya di sini mampu berusaha mendorong Bu Yanti ini atau Koci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang telah saya lakukan, ternyata Bu Yanti ini memiliki potensi-potensi atau aset atau kemampuan yang Bu Yanti sudah miliki, tapi tanpa Bu Yanti sadari, yaitu lupa akan Iya. potensi-potensi tersebut sehingga dari tadi pertanyaan-pertanyaan saya ini mampu mendorong Bu Yanti untuk mengeluarkan atau mengetahui potensi-potensinya sehingga ia dapat menyusun rencana aksi atau tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya. Seperti itu, Ibu. Oke, Bu Windy. Ternyata setelah digali-gali, coaching Hmm, tersebut memiliki kompetensi yang luar biasa ya, Bu Windy ya. Oke, iya. baik Bu Windy. Nah, menurut saya nih sebagai observer dari proses coaching tadi, saya Hmm, mengamati dan berdasarkan catatan nih yang ada di saya, Bu Windy dan hmm, Bu Yanti itu sudah menjalani proses coaching dengan baik dan menurut saya alurnya pun sudah sesuai banget ya, sesuai dengan alur Tirta, memiliki struktur atau alur tujuan. Kemudian Bu Windy dan Bu Yanti itu dapat mengidentifikasi masalah. Tadi muncul masalahnya apa gitu yang akan hmm, dicarikan solusinya, hmm, gitu kan? Kemudian hmm, tadi saya mengamati juga adanya rencana aksi seperti apa yang akan direncanakan oleh coaching untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian adanya tanggung jawab daripada coaching tersebut gitu. Dan Bu Windy juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Bu Windy dapat menemukan solusi apa namanya Bu Bu Yanti juga ya dapat menemukan solusi dari masalah ini dan prinsipnya pun sudah sesuai banget itu dengan prinsip coaching. Dan terakhir nih Bu, menurut Ibu, menurut Bu Windy ini sebagai coach,
kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensinya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ya kompetensi bagaimana sih cara ya Bu ya melakukan coachingnya dengan lebih baik lagi. Jadi saya ingin coaching saya nantinya di next time itu lebih bagus lagi daripada hari ini, agar saya ini sebagai coach dapat mendorong coach saya ini menggali potensi-potensi atau aset yang dimilikinya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Karena kan sebagian besar orang itu kadang terlupa dengan apa sih yang mereka miliki. Karena kan pada sejatinya itu adalah dari setiap permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita atau aset-aset yang kita miliki, mulai dari diri kita atau dari sekolah ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Windy, luar biasa ya proses coachingnya sangat bermanfaat dan ternyata membuahkan hasil dari proses coaching ini ya. Bu Windy dapat Alhamdulillah. menggali ternyata si coach ini memiliki potensi yang luar biasa kan setelah diberikan pertanyaan yang berbobot oleh Bu Windy. Luar biasa banget. Mudah-mudahan setelah disusun rencana aksinya itu dapat diimplementasikan sesegera mungkin oleh coach tersebut ya Bu Windy ya. Iya, amin Oke, Ibu. baik Bu Windy. Demikian observasi kita kali ini. Semoga kegiatan kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Ibu sama-sama. Terima kasih banyak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Herli Silawati, MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Jata ke-4 sebagai observer atau pengamat, dan rekan saya Windy Antika dari SDN Karangtengah 8 sebagai coach. Dan saya Yanti Lesmana Dewi dari SDN Jurumudi Baru sebagai coach. terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.